Jumpa kembali di channel kami. Pada video ini kami akan membahas contoh soal tes wawasan kebangsaan untuk SKD CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi soal-soal ini diprediksi sering keluar pada seleksi-seleksi SKD CPNS Kemenkumham tahun-tahun sebelumnya. Jadi langsung saja ke soal nomor 1. Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi yang disebut A. Demokrasi formal, B. Demokrasi material, C. Demokrasi fiskal, D. Demokrasi perwakilan, E. Demokrasi gabungan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B. Jadi demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi disebut dengan demokrasi material. Soal nomor 2, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara yang salah satu tujuannya adalah A. Profitable, B. Penilaian baik, C. Stabilitas, D. Sportivitas, A. Akuntabilitas. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah E. Jadi reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara yang salah satu tujuannya adalah akuntabilitas. Soal nomor 3, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut merupakan maksud hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat A. Fundamental, B. Formal, C. Kausal, D. Material, E. Organis. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Hal tersebut merupakan maksud hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat kausal. Soal nomor 4, berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri ideologi tertutup adalah A. Merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. B. Atas nama ideologi dibenarkan adanya pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. C. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan nyata dan keras yang diajukan dengan mutlak. D. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, tetapi hasil musyawarah dari masyarakat. E. Menolak adanya pengaruh yang datang dari luar dan menolak perubahan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Jadi yang bukan termasuk ciri-ciri ideologi tertutup adalah dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, tetapi hasil musyawarah dari masyarakat. Soal nomor 5, sebelum Indonesia merdeka, pokok pikiran untuk membentuk suatu negara menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Bagi Indonesia, pokok pikiran untuk membentuk suatu negara yaitu A. Persatuan, keadilan, kerakyatan, kemanusiaan yang berketuhanan, B. Kerakyatan, musyawarah, kepentingan bersama, C. Idealisme, persatuan, musyawarah, D. Rakyat, wilayah, pemerintah, E. Pemerintah, rakyat yang bersatu, keadilan dalam segala aspek. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Jadi bagi Indonesia, pokok pikiran untuk membentuk suatu negara yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, kemanusiaan yang berketuhanan. Soal nomor 6, adanya kerjasama antar negara-negara Asia Afrika dianggap penting untuk memperkuat usaha terciptanya perdamaian dunia, sehingga dibentuklah Konferensi Asia Afrika. Negara yang memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika adalah A. Sri Lanka, B. Myanmar, C. India, D. Pakistan, E. Indonesia. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah E. Jadi negara yang memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika adalah negara Indonesia. Soal nomor 7, sebelum dilangsungkannya Konferensi Asia Afrika, diselenggarakan konferensi pendahuluan yang salah satunya adalah Konferensi Kolombo. Konferensi ini bertujuan
A. Membahas penyelesaian mengenai pertentangan yang terjadi antara blok barat dan blok timur. B. Membahas masalah Vietnam dalam menghadapi konferensi Jenewa pada tahun 1954. C. Membahas penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda untuk merebut Irian Barat. D. Memberikan pintu untuk negara-negara di dunia melakukan persahabatan. E. Mencegah terjadinya kembali perselisihan antar negara di dunia. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah B. Salah satu tujuan diselenggarakannya konferensi Kolombo adalah membahas masalah Vietnam dalam menghadapi konferensi Jenewa pada tahun 1954. Soal nomor 8, PBB adalah lembaga internasional yang memfasilitasi dalam hal perlindungan sosial, pengembangan ekonomi, serta segala hal yang berhubungan untuk terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia adalah salah satu anggotanya yang tergabung pertama kali pada tanggal A. 28 September 1950, B. 7 Januari 1965, C. 28 September 1966, D. 26 Juni 1945, E. 24 Oktober 1945. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Jadi negara Indonesia adalah salah satu anggota yang tergabung pertama kali pada tanggal 28 September 1950. Soal nomor 9, Indonesia memiliki batas-batas kewilayahan negara, baik itu wilayah laut, darat, dan udara. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara, yaitu A. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, C. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan, D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan perekonomian, E. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah E. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara, yaitu sebagai wawasan kewilayahan. Soal nomor 10, partai politik bertugas merumuskan dan menyalurkan segala aspirasi maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Partai politik melaksanakan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu fungsi A. Partisipasi politik, B. Artikulasi kepentingan, C. Rekrutmen politik, D. Agregasi kepentingan, E. Komunikasi politik. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah B. Jadi partai politik melaksanakan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu fungsi artikulasi kepentingan. Soal nomor 11, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disebut A. Ideologi bangsa, B. Dasar negara, C. Nilai dan instrumen bangsa, D. Wawasan Nusantara, E. Falsafah bangsa. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah D. Jadi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan wawasan Nusantara. Sekian pembahasan kita tentang soal tes wawasan kebangsaan untuk SKD CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.